Selamat pagi sahabat petani porang di Indonesia dan di Provinsi Lampung. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya sahabat petani. Nah, di pagi hari ini sahabat petani, ini masih di lahan porang saya yang tidak jauh dari tempat saya tinggal. Di kesempatan pagi hari ini sahabat petani, saya akan sedikit berbagi pengalaman untuk sahabat petani porang yang musim ini nanti baru panen porang perdana. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan untuk mempermudah pemanenan biji katak. Nah, sebelum lanjut ke videonya ya sahabat petani, nanti jangan lupa bantu like, komen, share, dan subscribe. Nah, di depan ini adalah tanaman porang saya yang saya tanam dari bibit umbi yang saya tanam di bulan 10 akhir ya, 10 akhir saya tanam di sini. Lahan baru yang baru perdana ini saya gunakan untuk tanam porang. Dan bibit yang saya gunakan ini adalah dari umbi, dari yang 2 kilo pun ada ya, dari bagian sini 2 kilo, 1 kilo, bahkan 1 kilo isi 5, 1 kilo isi 10 sampai 1 kilo isi 20 sampai di bagian ujung sana. Jadi kalau petani pemula melihat lahan saya ini yang mungkin bertanya-tanya, kok yang sebelah sini kelihatannya nampak besar, yang di sebelah sana kok makin kecil. Mungkin dikira di sana kurang subur. Padahal bibit yang saya gunakan adalah bibit yang memang ukurannya lebih kecil dari yang sebelah sini. Nah, maksud video di pagi hari ini ya sahabat petani, untuk panen biji katak ya, terutama untuk petani pemula ini ya, untuk petani pemula yang tentunya nanti panen perdana, nanti akan yang tanam dari biji katak super, tentunya nanti tunas pertama mulai panen biji katak, berikutnya tunas kedua, tunas ketiga. Yang tanam dari umbi mini atau umbi sedang itu juga akan panen biji katak dari tunas pertama dan tunas kedua. Nah, di situ sahabat petani akan mulai panen ya. Nah, ketika panen sahabat petani tentunya ingin mudah, karena biji katak ini kan kecil ya. Tentunya ketika kita panen menunggu hasil batangnya ini benar-benar sudah dorman dan terjatuh sendiri. Tentunya untuk memudahkan pemanenan, pastikan lahan sahabat petani nanti bersih ya. Jadi ketika batangnya tunas pertama itu ripah ya, ripah atau mati, dan ketika sudah jatuh di sekitar tanaman ini, pastikan nanti untuk mempermudah pemanenan lahannya bisa bersih ya, bersih seperti ini. Tentunya kalau bersih seperti ini akan mudah. Tapi berbeda lagi ya sahabat petani kalau nanti tanamnya itu di lahannya itu banyak tumbuh gulma ya, tumbuh gulma yang di bawahnya itu gulmanya sangat lebat, dan porang yang tunas pertama mulai ripah dan yang sudah menghasilkan katak itu jatuh. Nah, tentunya kita akan kesulitan untuk pemanenan biji kataknya itu. Nah, makanya saran saya ketika mendekati tunas pertama itu ripah atau mulai panen biji katak itu lahannya dibersihkan dulu. Nah, ini nampak besar ya. Ini yang saya bilang tadi kurang lebih 2 kiloan. Jadi ya kurang lebih tanaman ini berjalan 2 musim ya, 2 musim. Itu juga ada yang 1-2 yang masih tumbuh tunas.
itu ya sahabat petani, tips untuk cara pemanenan biji katak ketika mulai durman atau mulai ripah. Jadi sahabat petani, sebelum porangnya itu ripah atau durman, lahannya dipastikan bersih dulu, bersih dari gulma. Dan setelah biji katak diambil lalu disimpan. Nah, ini sahabat petani, porang ini yang jelas prospeknya ke depan ini masih bagus dan patut kita budidayakan. Jadi jangan ya sahabat petani, jangan ragu untuk membudidayakan tanaman porang, karena sangat mudah sekali untuk pemasarannya. Walaupun sekarang mulai meningkat jumlah petaninya, karena yang sebagai penonton ini mereka malah semakin takut, karena semakin banyak petani nanti pikiran mereka porang ini harganya akan semakin rendah. Ya memang apapun itu jenis tanamannya, ketika porang ini sudah banyak dibudidayakan, ya nanti entah kapan tahunnya perlahan akan ada masanya hasil umbi porang ini dibeli dengan harga yang mungkin mulai rendah. Cuman untuk saat ini kita manfaatkan peluang kita, di sisi lain harganya masih stabil dan bagus, mari kita budidayakan. Nah, ini batang masih muda, jadi kataknya ini belum pada nongol semua ya. Ini batangnya masih kuning. Kalau masih kuning ini kataknya belum pada nampak, karena masih muda. Nah, mungkin 1 bulan lagi sahabat petani nanti nampak jelas lagi ya. Ini ada satu batang yang kuning, mungkin di bawah terkena jamur atau gimana. Ini ciri-cirinya udah mulai kuning batangnya, daunnya juga mulai kuning. Nah, ini sahabat petani yang mau belajar, ini yang tanaman porang saya yang tidak jauh dari rumah. Jadi kalau mau main ke sini, berkunjung di Metro untuk melihat tanaman porang, bisa nanti saya ajak ke lahan ini. Dan di samping ini ada dari ubi mini. Nah, ini ubi mini yang tanamnya lebih telat ya. Ini yang di sini bulan 10, ini bulan 11. Ini kalau kita punya tanaman yang 2 musim sahabat petani, tentunya kita akan panen biji katak yang lumayan banyak, dan keuntungannya umbi akan semakin besar. Jadi sahabat petani, kalau panen itu mantapnya itu bisa punya tanaman porang yang jalan 2 musim atau 3 musim. Ini ya, dari ujung sini sampai ujung sana, ini lahan porang saya. Dan ini lahan porang saya yang sebagian di kota Metro, yang lebih luas lagi di kampung halaman di tempat saya tinggal. Di kampung saya juga ada tanaman porang yang siap panen jalan 2 musim ini, kurang lebih 1/4 hektar. Dan ditambah tanaman porang saya ini yang saya tanam dari umbi yang ukurannya lebih besar juga. Untuk rencana mau saya panen berbarengan dengan
porang saya yang jalan 2 musim. Tapi lihat besok ya sahabat petani. Jadi atau saya mau pertahankan sampai 3 musim. Jadi ya setidaknya kita sudah berusaha untuk mengembangkan porang. Kita tentunya lebih semangat lagi untuk mengembangkan porang lebih luas lagi, karena prospeknya ini semakin bagus. Oke sahabat petani, terima kasih yang sudah ikut nyimak video saya di pagi hari ini. Semoga video ini bermanfaat, dan tentunya sahabat petani supaya tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru, jangan lupa bantu like, komen, share, dan subscribe. Dan saya akhiri ya video di pagi hari ini. Terima kasih, salam sukses untuk petani porang di Indonesia, dan salam sukses untuk petani porang di Provinsi Lampung.